Halo guys, ini adalah first vlog Ragnar, si Frenzy, dan gua. Maafin ya kalau misalkan vlog dan narasi gua masih berantakan, karena emang ini baru pertama kalinya gua bikin channel YouTube. Nah sebelumnya gue pengen cerita nih alasan gua milih French Bulldog sebagai pet pendamping, atau lebih tepatnya assist activity therapy untuk sarana psikoterapi buat pulih dari depresi yang gue alamin dan psikosomatis dalam beberapa bulan kemarin. Jadi singkat ceritanya tuh gue gagal lulus S2 profesi di semester akhir karena ada beberapa faktor. Nah, salah satunya karena faktor ekonomi dan faktor lain yang bikin gue trauma sama kebaikan orang lain. Padahal waktu itu banyak banget temen gue yang mau bantuin bayarin gue bayar kuliah, dan syarat ganti pinjamannya juga bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk gue kerja sama mereka. Karena faktor X yang bikin gue trauma, jadi gue punya trust issue dan jadi paranoid sama kebaikan orang lain. Gue takut gue dikecewain sama mereka, dan gue juga takut gue yang ngecewain mereka. Nah mulai dari saat itulah gue mulai narik diri. Gue sadar kalau gue tuh lagi gak baik-baik aja, sampai akhirnya gue mutusin buat pergi ke profesional dan melakukan terapi rutin. Nah psikoterapi yang gue jalanin itu pakai teknik CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dan hipnoterapi di dua praktisi psikoterapi yang berbeda. Itu ngebantu banget buat gua pulih dengan trauma yang gua alamin. Nah tapi pas bulan Agustus itu ada trigger lagi tuh yang bikin gua bener-bener hopeless banget. Karena selain gue gagal lulus S2, gue juga mulai ngerasain gejala psikosomatis yang bikin gue bener-bener gak bisa kerja, dan jadi malah ngurung diri selama 1,5 bulan. Terus gue pergi lagi tuh buat konsul ke profesional dan diskusi terkait masalah gue. Nah simpulannya, berdasarkan teori kebutuhan di umur gue yang sekarang, nah umur gue kan 30 tahun ini, itu memang pada umumnya usia 30 ke atas idealnya individu tuh harus memiliki pekerjaan, pasangan, anak, dan lain-lain. Sedangkan gue itu kebutuhan itu nggak terpenuhin, sehingga diri gue terus mencari kebutuhan itu, dan ketika kebutuhan itu nggak terpenuhi, gue jadi depresi. Nah terus hubungannya masalah gue dengan keputusan buat pelihara French Bulldog itu apa? Nah dulu banget tuh tahun 2019 sampai 2024 gue tuh punya kucing yang sering banget nemenin gue buat nugas, atau nemenin gue pas gue tuh lagi capek-capeknya, gue ngerasa sepi gitu kan. Itu gue ditemenin tuh sama kucing. Nah tapi setelah konflik dengan tetangga gue, bukan tetangga kiri kanan ya, itu tetangga ya di gang lah gitu, konflik tentang kucing. Jadi kucing gue tuh kan cowok ngejar kucing dia itu yang cewek gitu. Ragnar sini, kam sit. Ragnar, come, good boy. Ya pokoknya itu. Nah setelah konflik itu, jadi tiba-tibain kucing gue ngilang gitu kan, hilang dari rumah. Come, Ragnar, kerjasama dulu dong Ragnar, ya Allah. Ragnar, come. Iya nggak bicara kucing kok, nggak bicara kucing, ini bicara Ragnar nih, bicara Ragnar sini. Nah tiba-tiba kucing gue hilang tuh,
gue nyariin tuh sampai 2 minggu gak ketemu-temu. Kalau gue sih gue nggak nyalahin tetangga gue, tapi malah justru itu yang bikin gue tuh kayak paranoid lagi kalau buat mutusin buat piara kucing lagi sebagai pet lah. Terus juga gue baca-baca tentang jurnal. Nah, beberapa jurnal tuh bilang hewan selain anjing itu kurang efektif buat kasus yang gue alamin saat ini nih. Nah, selain itu setelah gue research tentang efektivitas pet sebagai assist activity therapy, gue mutusin buat adopsi si French Bulldog ini nih. Karena yang gue pahamin itu Frenchie memenuhi semua syarat sebagai pet pendamping. Ya, intinya cocok banget lah buat kasus yang gue alamin. Ragnar, come. Kenapa cocok? Ya, yang gue baca-baca ya, dan yang gue alamin sekarang tuh karakter si French Bulldog ini itu tenang, nggak berisik, jarang ganggu tetangga lah dengan gonggongannya. Terus ramah juga dan suka banget nih di dekat manusia. Terus juga ya gue bersyukurnya dia gampang diajarin gitu kan, atau bonding dengan pemula seperti gue lah. Terus dia juga cocok banget nih dipiara di rumah yang sempit dan padat kayak gue nih. Di lingkungan gue kan lingkungan gang. Nah, sampai saat ini juga tetangga gue juga nggak ada yang terganggu sama keberadaan dia. Kayaknya juga mereka nggak tahu sih kalau misalkan gue pelihara si Frenchie ini. Jujur aja ya, semenjak kedatangan dia nih, gue merasa lebih adaptif, udah mau keluar rumah buat bersosialisasi sama orang lain lah, sama teman-teman gue juga. Dan yang gue rasain bener-bener ya, rasa psikosomatis gue tuh bener-bener berkurang banget tiap gue overthinking. Dan ini gue megang dia nih kayak gini nih, nah itu ya rasa cemas gue, rasa overthinking gue tuh merasa berkurang. Jadi ya gue bersyukur banget jadi bertemuin nih sama dikasih kesempatan buat adopsi French Bulldog, karena emang seefektif itu dia buat gue keluar dari fase depresi. Dan yang terakhir, dia juga nggak dikandangin ya di sini dan punya kamar sendiri. Jadi kamar gue tuh di take over nih sama dia nih. Dan di sini juga dia nggak pakai AC, cuma pakai kipas doang. Nah, dog lovers jangan marah ya sama gue, didoain aja supaya gue bisa pulih sepenuhnya dan bisa diterima kerja, supaya bisa pasang AC. Ini buat dia nih. Udah paling gitu aja vlog tentang si Ragnar nih. Dan dia ngebelakangin gue karena merasa bete aja. Ya Ragnar, kenapa bete? Udah. Oh, kalau dia tuh kalau misalkan gue ngobrol sama orang lain, kalau gue udah megang HP ya udah bete begini nih dia nih. Ragnar. Oke, segitu aja guys. Ya mudah-mudahan gue bisa sembuh ya, doain.